Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memperingati hari besar Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kegiatan acara hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya akan membacakan kegiatan pelaksanaan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan Al-Quran, yang keempat kajian Islami, dan yang terakhir adalah penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Selanjutnya shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Keluarga besar SD Islam An-Najah yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram. Mari kita sambut kehadirannya sebagai awal mula tahun baru Hijriah, dan kita seharusnya, sepatutnya bersyukur karena masih diberikan umur dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat memasuki tahun baru Hijriah dengan selamat dan sejahtera. Di tahun baru ini, marilah kita senantiasa berdoa agar selalu diberi petunjuk menuju jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 untuk kita semua. Mari sama-sama kita sambut dengan sukacita tahun baru Hijriah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDI An-Najah beserta guru dan jajarannya, yang saya hormati, yang saya sayangi siswa dan siswi SDI An-Najah kelas 1 sampai kelas 6 yang sedang menonton video Bu Sofi. Yang ketiga, yang saya hormati juga orang tua wali murid dari Sekolah Dasar Islam An-Najah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga di tahun ini kita menjadi manusia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk para guru, kepala sekolah, dan seluruh jajaran SDI An-Najah yang sudah membantu acara ini dengan baik. Dan yang saya sangat banggakan, saya terima kasih juga untuk seluruh siswa Sekolah Dasar Islam An-Najah beserta orang tua wali murid yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga acara kita lancar sampai akhir nanti. Bu Sofi minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Farhana Sofiullah. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا صدق الله العظيم. Acara selanjutnya yaitu kajian Islami sekaligus doa dari Ustadz Nurul Mutakin. Diharapkan untuk anak-anak untuk berkonsentrasi, fahami
dan fokus dalam mendengarkan isi ceramahnya. Karena di akhir acara kita akan mengadakan perlombaan tanya jawab sesuai dengan isi ceramah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, Raisul Madrasah, Kepala Sekolah SDIT An-Najah, Ibunda Wida Mawaddah Mata'alallah fituri hayatiha. Semoga Allah panjangkan umurnya, wa nafa'na bi ulumiha, dan Allah berikan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, baik hajat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami hormati jajaran Majelis Guru Madrasah SDIT An-Najah, semoga Allah semuanya melindungi kita. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, pada hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar. Alangkah patutnya kita sebagai hambanya untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur atas apa yang nikmat telah Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Kalau kita bersyukur atas nikmat sehat, kita bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan. Punya duit 10.000, kita ucapkan alhamdulillah. Dikasih Allah rezeki punya duit 100.000, alhamdulillah. Hidup yang penting cukup punya mobil 3, cukup punya rumah 2, cukup kalau mau pergi haji setiap tahun, alhamdulillah. Yang penting cukup, nggak perlu kaya. Yang penting intinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kalau kita kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, apa kata Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kata Allah, kalau kalian tidak bersyukur, kata Allah, maka azabku amatlah pedih. Apa azabnya? Allah yang maha tahu atas segala yang Allah perbuat. Oleh karena itu, yuk sama-sama, pada hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan selalu alhamdulillah, mengerjakan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, minaz zulumati ila nur wa minadh dhalalati ila huda, membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman sekarang penuh dengan keilmuan dan budi pekerti yang baik. Kalau kita kembali kepada sejarah dulu, orang-orang jahiliyah, mereka apa melakukan yang namanya ketika ada seorang anak yang dilahirkan ke muka bumi ini, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dibunuh hidup-hidup. Itulah arti dari sebuah kejahilian. Mereka berbondong-bondong melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang berjudi, ada yang namanya mencuri. Wah, semua itu tidak karuan. Diutus oleh Allah, siapa manusia yang mulia bernama Muhammad bin Abdullah, untuk meluruskan akhlak-akhlak manusia. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Alhamdulillah. Berbicara tentang bulan Muharram,
kita sering yang namanya mendengar apa sih itu Muharram. Muharram sudah kita ketahui, pada hari ini kita sudah masuk dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan awal di mana tahun Hijriah. Tahun Hijriah atau kita kenal sebagai tahun Islam. Bulan Muharram, apa itu bulan Muharram? Muharram itu dari kata-kata haram, yang artinya suci atau haram. Atau dalam bahasa Arab, Muharram itu diartikan sebagai yang diharamkan. Kenapa yang diharamkan? Karena di dalam bulan Muharram Allah mengharamkan kepada hamba-hambanya untuk yang namanya melakukan peperangan, melakukan pertumpahan darah sesama manusia. Apa aja sih yang terdapat di dalam Muharram? Apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram? Ayo sama-sama kita perhatikan, kita lihat kembali sejarah-sejarah terdahulu. Dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad atau sesudah wafatnya Nabi Muhammad, orang-orang Islam bingung untuk menentukan tanggal atau tahun dalam tahun Islam. Akhirnya ketika abad ketiga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika itu terjadi sebuah persoalan. Datang gubernur Basrah yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau mengadu kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ini bagaimana? Kita belum ada penentuan di dalam kalender Islam, belum ada penentuan dalam tahun Islam." Akhirnya ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab memanggil para sahabat. Ketika itu Sayyidina Umar sedang menjabat sebagai khalifah, atau sekarang kalau kita pada hari ini di negara kita sebagai presiden. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah bagaimana ini penentuan tahun Islam yang akan ditentukan. Akhirnya Sayyidina Umar berpendapat, Sayyidina Umar menetapkan bahwasanya tahun Islam disebut sebagai tahun hijrah. Kenapa disebut tahun hijrah? Karena diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada setelah Baiat Aqobah yang kedua. Selanjutnya, bulan apa sih yang menjadi awal permulaan di tahun Hijriyah atau tahun Islam? Sayyidina Utsman bin Affan berpendapat bulan Muharram yang akan menjadi awal daripada tahun Hijriyah. Kenapa? Karena di bulan Muharram dulu orang-orang Arab menjadikan bulan Muharram menjadi awal bulannya. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Muharram terjadi yang namanya hijrah ke kota Madinah setelah pergi haji atau setelah haji di bulan Zulhijjah. Kemudian terjadinya setelah Baiat Aqobah yang kedua. Maka oleh karena itu bulan Muharram ini menjadi awal permulaan di tahun Hijriah atau tahun Islam. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral musyahidin wal musyahidat, para siswa dan siswi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram? Kalau kita kembali kepada sejarah, bulan Muharram tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa para nabi. Dulu ketika zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah keluarkan dari surga. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Dalam riwayat, Nabi Adam taubat itu selama berpuluh-puluh tahun. Bayangin, Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Hei Adam, tinggallah di surga dengan penuh kenikmatan. Tapi ingat, jangan kau dekati ini pohon." Pohon apa? Pohon khuldi. Akhirnya apa? Nabi Adam tergoda. Ya, tergoda oleh siapa? Oleh Siti Hawa. Siti Hawa digoda sama iblis. Kata iblis, "Cobain itu buah, enak kayaknya." Kata Nabi Adam, "Enggak, saya enggak boleh ngedeketin ini pohon." Nabi Adam digoda enggak bisa. Iblis, yang namanya iblis kalau menggoda sekali enggak bakal cukup. Digodain siapa? Siti Hawa. Siti Hawa dipanggil sama iblis. Kata iblis apa? "Siti Hawa, itu buahnya kayaknya enak. Coba cobain dong." Akhirnya apa? Siti Hawa kegoda.
Ketika itu apa? Siti Hawa ngajak Nabi Adam buat makan buah holdi. Nabi Adam kegoda sama istri tercintanya Siti Hawa. Akhirnya makan itu barang-barang buah holdi. Allah marah. Allah keluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Ketika itu Nabi Adam sedih. Nabi Adam beristighfar, mohon ampun kepada Allah berpuluh-puluh tahun. Nabi Adam meminta ampun kepada Allah atas kesalahannya. Bayangin, satu kesalahan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kita bagaimana yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kesalahan. Kita sering melawan sama orang tua, kita sering berkata kasar terhadap orang tua. Bagaimana kita mau masuk surga? Nabi Adam aja, seorang nabi, seorang rasul, melakukan satu kesalahan diusir dari surga. Tapi apa? Allah maha kasih sayang. Kita kalau masuk surga karena amal ibadah kita rasa-rasanya nggak mungkin. Tapi karena rahmat Allah kita bisa masuk ke dalam surga. Itu dia. Makanya oleh karena itu kita harus beribadah kepada Allah. Masyiral musyahidin wal musyahidat, para siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam atas kesalahannya terjadi di dalam bulan Muharram. Kemudian peristiwa penting selanjutnya ketika zaman Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh tentaranya Fir'aun, ya, dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya. Ketika itu Nabi Musa terpojokkan di pinggir laut. Nabi Musa diperintahkan Allah, "Ya Musa, idrib bi asokal hajar." Pukul itu tongkat ke batu. Akhirnya apa? Ketika dipukulkan tongkatnya Nabi Musa ke batu, itu lautan terbelah menjadi dua. Kemudian Nabi Musa dan umatnya menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa dan umatnya menyeberangi lautan, akhirnya Fir'aun dan tentaranya dalam menyeberangi lautan, Allah balikan itu lautan menjadi semula. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Itu terjadi di dalam bulan Muharram. Kemudian apa lagi? Peristiwa musibah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram apa? Yaitu dibunuhnya atau terbunuhnya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW, dibunuh oleh orang-orang kafir, terjadi pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Oleh karena itu, makanya di momentum ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah. Banyak sekali faedah-faedah atau amal-amal yang bisa kita laksanakan. Apa aja? Salah satunya kita bisa bersedekah, ya, nyantunin anak yatim bagi yang punya rezeki, bagi yang punya harta lebih kita bisa yang namanya bersedekah kepada orang-orang du'afa, orang-orang fakir miskin. Kemudian amal soleh selanjutnya apa yang bisa kita laksanakan, yaitu kita bisa berpuasa pada puasa Asyura atau puasa Tasyu'a dan Asyura, ya. Banyak sekali amal-amal ibadah, ya, dengan kita bersedekah, menyantunkan anak yatim. Salah satu cara kita melakukan yang namanya rasa syukur kita kepada Allah, tapi dengan artian semata-mata melaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, di momentum tahun Hijriah ini, tahun Hijrah ini, kenapa disebutkan Hijrah? Kenapa dikatakan Hijriah? Dulu Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena di kota Mekah udah tidak kondusif. Orang-orang kafir Mekah, mereka apa? Nggak mau nerima dakwahnya Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke kota Madinah untuk menyebarkan agama Islam, membawa ajaran yang benar. Bahwasanya apa? Kita dari awal, yang awalnya kita berbuat jelek, kita hijrah kepada yang lebih baik. Ini tahun baru Islam ini 1442, kita tingkatkan, kita hijrah kepada sesuatu yang lebih baik. Dari awalnya kita belajar malas-malasan, kita hijrah ke yang lebih semangat. Dari awalnya kita yang namanya sering melawan sama orang tua, kita hijrah untuk tidak melawan orang tua. Yang dari awalnya kita malas-malasan sholat, di tahun baru ini, awal bulan Muharram ini,
ya, dan seterusnya kita hijrah untuk bersemangat melakukan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di momentum ini kita semuanya dicatat sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral musyahidin wal musyahidat, ayuhat talamis wa talamizat, para siswa dan siswi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang yang namanya menghadapi pandemi COVID-19. Tentu kita semuanya merasakan banyak sekali yang namanya musibah, dari menurunnya ekonomi dan sebagainya. Sekolah kita tidak bisa bertatap muka, maka dengan itu banyaklah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya di awal tahun ini, di bulan Muharram ini, Allah mengangkat segala bala bencana. Di sana sini banyak sekali peristiwa bencana. Baru kemarin ada yang namanya di Sumatera, ada gunung meletus erupsi, ya. Kemudian ada lagi longsor, ada lagi ini. Ya Allah, ya ini sudah tanda-tanda daripada akhir zaman. Ayo sama-sama kita berbanyak ibadah, kita berdoa, mudah-mudahan Allah angkat wabah ini, dan kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah diucapkan atau kata-kata yang tidak diinginkan, itu semata-mata dari Al-Fakir. Apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir tutup, ada seorang ulama mengatakan makalah atau perkataan ulama yang berbunyi ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan. Fanadamatul uqba liman yatakassal. Karena bencananya, karena akhirnya orang yang bermalas-malasan adalah mereka akan menyesal kemudian. Kalau kita sekarang malas-malas belajar, kita malas menuntut ilmu, nanti kita akan merasakan penyesalan kemudian. Kenapa? Karena penyesalan itu adanya di akhir. Kalau di awal itu namanya bukan penyesalan, tapi namanya pendaftaran. Iya, kalau orang nyesal di awal mah bukan nyesal namanya, tapi kita bakalan nyesal nanti kalau udah terjadi. Ayo sama-sama nuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nggak ada habisnya. Menuntut ilmu itu sampai mati. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita seorang muslim dan muslimah. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Saya Fakir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita membaca suratul Fatihah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, Allah kabulkan, baik hajat-hajat kita yang ada di dunia maupun hajat kita yang ada di akhirat. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسر بجاه بصير نظير. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مقوي عن كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجاتنا إليك الكثير يا الله، حاجاتنا إليك الكثير يا الله، حاجاتنا إليك الكثير يا الله، وأنت عالم بها وبصير. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah kami dari segala macam bahaya, lindungilah kami dari segala macam penyakit, lindungilah kami ya Allah ya Rabbana. Istajib doa'ana, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, permudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Tuhan kami, irhamna, sayangilah kami, berikanlah taufik hidayahmu ya Allah, berikanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang ridhoi olehmu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku MC acara Muharram virtual ini mengingatkan kepada kalian semua untuk segera join ke live Instagram yang sudah tertera di dalam grup kelas kalian masing-masing, karena perlombaan akan segera dimulai. Oh ya, jangan lupa untuk menyimpan nomor WhatsApp sebelum join ke Instagram tersebut ya. Kami tunggu untuk joinnya, oke? Saya Restu Khalika Tampi selaku MC Muharram ini undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.